Zaman Nabi Musa mulai mengecil, paling tinggal 2 meteran setengah gitu, udah Nabi Musa. Loh, tapi zaman Nabi Muhammad diutus ini dunia penuh kecil-kecil, baisa-baisa ini. Sehingga disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, agar kalian saling mengerti. Jadi senajan beda-beda, ini dulunya adalah dari bapak dan ibu yang sama. Cuman kenapa ketika tempatnya beda kok berubah ya? Itu gak ada yang tahu. Cari kemana-mana gak ketemu. Jadi saya sampaikan seperti ini di depan presiden, Pak Pemulutan juga. Presiden ini buyur-buyur itu gimana? Yang di Arab cantik ganteng kira-kira kenapa? Ya karena di sana nggak ada air, maka dibikin cantik, dibikin ganteng biar kalau nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Nah kalau nggak ada air terus dibikin jelek-jelek kayak kita ya tambah jelek kalau nggak mandi. Makanannya susah, panasnya ya Allah panas. Air susah, daun hijau susah, yang banyak ular sama kadal. Kadal gurun yang sering disebut sebagai kadrun itu, kadal gurun itu top. Kepalanya itu kayak kura-kura, punggungnya kayak biawak, ekornya kayak buaya. Itu top yang biasa dimakan sama orang sana. Tapi Rasulullah nggak mau makan, tapi tidak mengharamkan. Itu top. Nah, yang di Eropa winggi besar rambutnya merah. Kenapa? Karena di sana dikasih musim dingin sama Allah. Kalau sudah musim dingin min 20 kedinginan. Kalau dibikin kecil kayak kita kedinginan mati. Kandungan. Makanannya kalau musim dingin gak ada, mau nyayur gak ada sayur orang Eropa itu. Karena rontok di musim gugur, seluruh daun rontok. Yang nggak rontok di musim gugur itu cuma daun cemara. Jadi di Eropa itu daunnya nggak pernah rontok, itu daun cemara. Makanya kalau hari raya Natal orang Eropa itu pakai daun cemara. Jadi bukan saking hebatnya daun cemara ya, cuma daun itu yang nggak rontok di musim gugur. Makanya saudara-saudara saya di Sukanegara jangan marah. Jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Itu gak ada yang tahu. Kenapa orang Eropa itu besar-besar? Kalau musim dingin ya Allah, ikan itu gak ada karena sungainya jadi es. Makanya kalau musim panas ikan itu diawetkan jadi sarden untuk dimakan di musim dingin. Makanya kita jangan tidak makan sarden. Wong tempat kita itu ikan segar setiap hari. Ada nyelok di kali itu loh ada. Gak ketemu ikan kodok-kodok juga ada. Indahnya kita ini. Orang Eropa kalau musim dingin makannya harus daging. Susu dikeraskan namanya keju. Susu dibusukkan namanya yogurt. Kita enaknya setiap hari dapat air, apalagi ada kelapa itu ya Allah, cager kan. Sudah ada. Hidup paling enak itu gak ada kayak orang Indonesia itu. Jadi jangan kita itu terus tipu, hidup enak di sana gak ada. Negeri terindah itu Indonesia. Orang Eropa itu perang di mana-mana. Karena dia tidak boleh mati di musim dingin. Artinya listriknya harus hidup. Maka dia perang merebut minyak, perang merebut batu bara untuk menghidupkan listrik. Musim panas butuh pendingin, musim dingin butuh pemanas. Maka lahirlah namanya AC, air condition. Kita ini nggak perlu negeri nggak panas, negeri nggak dingin, teknologinya cukup sarung. Kalau panas kebun-kebun sarung, kalau kedinginan kemulan sarung. Ini nikmatnya ya Allah, ini di pinggir ada kelapa, ada apa. Orang Afrika itu susah makannya.
Jadi makanya kita sering dengar kelaparan melanda Afrika. Ini siapa sih dengar? Di sana itu susah. Kalau di sini hewan buasnya sudah disingkirkan untuk jadi tempat manusia. Sana nggak bisa. Nanam padi diserbu burung emprit habis. Burung emprit Afrika itu kalau datang triliunan jumlahnya. Diekspor ke Indonesia satunya 10 juta, namanya black strut. Emprit. Orang Eropa kalau nanam pisang nggak sampai panen, dimakan monyet. Monyet Afrika gedene sak kebo, namanya gorila. Tanam jagung, dimakan sama burung betet. Betet Afrika gedene sak mentok, namanya makau. Dijual di Indonesia 200 juta. Di sana digoreng sama anak-anak sana. Nanam ubi, dimakan celeng. Akhirnya orang Afrika punya kebiasaan mengejar binatang, makanya dibikin hitam. Karena Allah menitipkan singa di sana. Kalau dibikin putih, dikejar singa kelihatan. Nah, kalau dibikin hitam itu kejar singa langsung tengkurap, gak kelihatan. Cina kenapa sipit-sipit gitu? Karena kalau musim dingin salju turun, mataharinya keluar, silaunya luar biasa lama-lama. Nah, di antara anak-anak manusia ini yang paling kecil-kecil itu kita. Tapi kita harus berbangga walaupun kecil-kecil, oleh Allah ditempatkan di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Gak ada bumi seindah Indonesia. Dunia menyebutnya apa? Menyebutnya jamrut khatulistiwa. Makanya dulu orang-orang dari India, dari mana itu nyari Indonesia. Mereka menyebutnya adalah Jawa Dipa. Mereka menyebut Swarna Dipa, pulau emas, pulau beras. Mereka menyebut itu, maka kemudian ada bangsa yang sengaja datang ke sini. Sebelum Belanda, sebelum Portugis, ada orang-orang India mau ke sini. Sebuah bangsa namanya bangsa Weda. Terdampar mau ke sini, terdampar di daerah Maladewa, bikin kerajaan Salangkanaya, keturunannya boyong lagi ke ujung timur Kalimantan, bikin Kutai Kartanegara, keturunannya boyong ke ujung kulon, bikin Salokonegoro, keturunannya namanya Purnawarman, geser ke pedalaman Jawa Barat, bikin kerajaan besar namanya Tarumanegara. Anak Tarumanegara ada yang namanya Senagara, geser ke daerah Ciamis atau Pangandaran. Sini nih. Jadi di sini ini dulu adalah bekas kerajaan besar. Yang punya anak namanya Sanjaya pindah ke Jawa Tengah bikin kerajaan Mataram. Punya anak namanya Balaputra Dewa geser ke Palembang besarkan Sriwijaya. Punya keturunan satu lagi Sindok geser ke timur bikin Kadiri Dowo. Punya keturunan besar Airlangga, akhirnya punya keturunan lahir kerajaan besar Singasari. Lahir kerajaan besar saya ini kerjaannya keliling dunia. Jadi saya itu bangga betul menjadi orang Indonesia. Bangga saya, nggak ada negeri seindah Indonesia. Makanya nanti di 2040 rapat pemimpin dunia di Jerman itu sudah memutuskan 2040 akan ada krisis besar dunia. Yang pertama adalah krisis pangan, yang kedua krisis air, yang ketiga krisis energi. Nah, yang selamat dari krisis itu Indonesia. Karena apa? Krisis pangan Indonesia gak kurang. Nasi, jagung, telo, uwi, tales, macam-macam di sini. Apa namanya? Orang nggak bisa gitu. Kembili. Air, kita punya air di mana-mana.
Energi kita punya panas matahari 3 waktu. Waktu Indonesia Timur, Tengah, Barat. Energi angin kita punya pantai terpanjang dunia. Energi panas bumi kita negeri cincin api. Selamat kita di bangsa yang lain. Makanya jangan heran bangsa yang lain itu sekarang pelan-pelan pengen masuk ke Indonesia. Caranya apa? Kita dibikin tidak lagi saling kenal suku, saling kenal agama. Saat antar agama dibikin tawuran, antar suku dibikin tawuran, dan kita setiap hari ditakut-takuti. Awas kiamat, bedeni wong meneh. Tanggal 15 saja kiamat. Ditakut-takuti setiap hari agar kita tidak punya ketenangan. Awas PKI bangkit lagi. Kita ditakut-takuti biar kita nggak punya ketenangan. Awas teknik kita diambil Cina. Setiap hari kita itu ditakut-takuti terus sama orang-orang itu. Akhirnya dituangkepi itu sama pemerintah sekarang. Karena hobinya nakut-nakuti orang. Wih, awas PKI, awas Cina, awas kiamat. Kok gak capek-capek? Dari dulu kiamat itu ya gak jadi-jadi. Kok ya sudah gak usah dipikir. Awas PKI itu setelah 65 itu habis. Anaknya sudah ikut jadi apa? Jadi santri pada mondok. Kayak zaman Rasulullah. Tabat yada Abi Lahab wa tab, sampai sekarang masih ada cerita tentang Abu Lahab. Tapi begitu Rasulullah menjadi imam, gak pernah baca surat Allah. Kenapa? Karena anaknya Abu Lahab sudah jadi makmum. Ini lawakannya. Ada yang cerita Nabi Sulaiman dari Sleman. Ya udah yang gitu-gitu. Makanya kita ini akhir-akhir ini kita ini dibikin mulai membenci bangsa sendiri. Nanti kalau sudah kapok kayak orang Arab di bagian Suriah lagi kerasa. Waktu Muammar Gaddafi mimpin negara makmur, tiba-tiba khilafah, sekarang hancur, makan aja susah. Kita ini kadang seneng kalau kita ini dijadikan orang-orang pemberani. Padahal aslinya kita ini cuma dijadikan upah. Wah, dari ngapain? Ya kan? Pansel sekarang tidak lagi pemberani. Ya kan musuhnya nggak ada. Kalau musuhnya ada, Pansel paling depan. Yang lain mundur. Iya kan yang baru-baru itu kan kayaknya demo aja dikepret sama polisi aja hilang semua. Ini menjadi kadang kita ini harus ingat ini bangsa ini sedang bangkit. Mahathir Muhammad mengatakan belum pernah ada kebangkitan ekonomi Indonesia bisa mengalahkan Malaysia. Malaysia di bawah Indonesia sekarang. Jalan-jalan masuk kampung, tol tembus. Tapi kita ini selalu didengarkan sesuatu yang negeri jelek, pemimpin jelek. Kalau sudah itu terjadi, masyarakat gak cinta pada bangsanya, runtuh. Kalau sudah runtuh, siapa yang senang? Yang senang yang tak siapa, yang rugi anak cucu kita nanti nggak ngalami indahnya jadi orang Indonesia. Lu makanya karena Indonesia ini damai, Indonesia ini tenang, ayem, udah corona tenang, ada santri, nggak usah sholat di masjid, nggak apa-apa di rumah. Ada yang ini kenapa masjid ditutup? Padahal waktu masjid dibuka dia yang nggak pernah datang ke masjid. Pas ditutup dia paling depan. Kenapa masjid ditutup? Saya waktu awal-awal itu jangan Idul Fitri di masjid, jangan Idul Fitri di lapangan. Kenapa Ki? Ya lah wong itu sunat aja, wong kamu nggak jalanin juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa Idul Fitri kali ini jangan di masjid, jangan di lapangan. Kenapa Ki?
Alasannya apa? Biar kamu seumur-umur pernah jadi imam sama jadi khotib di rumah masing-masing. Biar besok bisa bercerita, bapak pernah jadi khotib. Nah, gimana dalam rumah corona? Wahai istri dan anak-anakku, kan asik itu khotbahnya. Nah ini, nah ketika Rasulullah jadi nabi, manusia udah ketemu, umatnya udah mulai berdekatan, ketemu satu dan yang lain. Umat Rasulullah mulai bergerak, ada yang ke Eropa, Torif bin Ziyad, ketemu semua. Ini, makanya umat Rasulullah ini umat yang harus mengerti. Ini karena umat akhir. Sungai itu kalau di awal itu berjernih cuma air tok. Tapi kalau sungai itu sampai di muara campur kayu, campur bangkai, campur campur. Lah umat zaman akhir itu adalah umat yang disebut waja'alnakum syu'auban wa qabaila lita'arafu. Umatnya Nabi Ibrahim itu baru Mesir Filistin, gak ada masalah sama Arabnya. Umatnya Nabi Musa Filistin Mesir, tapi umat Nabi Muhammad sekarang campur semua, ketemu semua. Yang Islam ketemu Yahudi, yang Yahudi ketemu Nasrani, campur tumplek-plek jadi satu sekarang. Ini umat Nabi Muhammad. Gitu. Kalian pergi haji, pasti ketemu orang Yahudi. Kenapa? Yahudi bikin pesawat. Jangan nggak bisa pergi haji dari Ciamis kalau nggak naik pesawat. Yahudi mati, sampean berenang. Maka nggak bisa bunuh Yahudi semua, renang sampean. Perempuan-perempuan kita jadi cantik-cantik sekarang ya Pak ya. Perempuan sekarang cantik mana sama perempuan dulu? Ya cantik sekarang, mukanya bersih-bersih. Kenapa? Ada bedak dari Prancis. Kalau bedak suka negara, susah. Beras ditumbuk, blondeng kafe. Nggak bisa. Ini umat Nabi Muhammad, penjenengan peci putih buatan Cina. Yo, ini apa? Laskar Macan Ali ini ketahuan. Nah ini ketahuan ini. Anak buahnya Gus Abbas ini, Laskar Macan Ali. Gak ada orang tahu, tapi kenapa orang tahu beliau adalah Laskar Macan Ali? Karena ada bordiran Macan Ali. Itu siapa yang buat? Cina. Bikin mesin bordir, mereknya Butterfly. Bisa. Ini umat Nabi Muhammad. Umat dahulu pergi haji bisa dari Palestina naik unta. Kayak kesini aja gak bisa pengajian itu. Naik kuda kelamaan. Itu buat mobil saya buatan Jepang. Itu mereknya Al-Fatihah. Loh, gak bisa. Makanya umat Rasulullah dari dulu sudah dibeling. Apa dibelingnya? Jadi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah akan dikenalkan dalam urusan agama. Khairan itu nakirah. Khairannya nakirah, makanya maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna itu hanya milik Allah. Kalau manusia kebaikannya nggak sempurna, pasti kebaikannya bersama yang lain. Maka manusia tidak bisa terus berdiri sendirian. Dia pasti kebaikannya bersama yang lain. Contoh, kita ini pengajian, baik enggak pengajian ini? Yang keras, baik. Bener kan pengajian ini baik? Yang paling baik siapa? Dia ini yang paling baik. Ditunggu dari siang gak datang-datang. Karena orang baik. Sendirian dikasih mic dulu orang baik. Oh, iya.
Jadi kalau ini pengajian baik yang terbaik, ya ini orangnya. Kalau pengen lihat, lihat. Yang jelas ini orang baik ini, orang paling baik. Tapi saya nggak boleh mengatakan saya yang paling baik, karena kebaikan yang nampak ada pada saya disebabkan adanya panitia pengajian yang undang saya. Kalau nggak ada panitia pengajian yang undang saya, apa saya ada di sini? Ya enggak. Nah, kalau sudah seperti itu, baik mana? Saya apa panitia? Ya nggak bisa. Kata panitia ya baik panitia, kata saya ya baik saya. Oh, kalau saya nggak datang pengajiannya jelek. Oh, itu baru dua kebaikan bisa kelahi itu, bisa gulung sawah itu. Itu baru dua, maka kebaikan manusia itu nggak bisa berdiri sendiri. Nah, terus saya panitia udah rukun aja deh, baiknya dibagi dua. Tiba-tiba yang ini protes, Yai, panitia dan kiai tidak akan terlihat baik kalau kami tidak datang. Coba kalau tiba-tiba gak ada yang datang semua, terus di sini cuma kursi toh, apa ini disebut pengajian? Ya enggak, ini disebut cek sound. Itu edan, penggelmingnya yang bisa. Lah yang di situ dikomplain juga kiai, yang bikin mereka duduk tenang baik karena kami kiai. Apa? Kami masang tenda kiai. Padahal yang masang tenda gak sholat zuhur. Ini terus semua. Ini kalau dikaitkan itu manusia nggak bisa berdiri sendiri. Terus di situ tenang karena makan aja sama Allah itu sudah diajarkan Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li? Wong itu kalau sereten ya sereten sendiri. Kenapa kok barik lana? Karena makanan itu bareng yang bikin siapa, yang nanam siapa, yang punya sawah siapa, semua terlibat. Kemudian makanan jadi enak karena ada pedesnya siapa yang nanam cabai, ada asinnya siapa yang bikin garam. Sementara kita garam itu kan di glodong-glodong gini, garam itu di air, pas kebelet pipis terus kencing di situ kan kita juga nggak ngerti. Loh itu baik, jelek pengajiannya kiai. Apa ya kiai molor orang. Yang terbaik makanya masuk surga itu tidak sendiri masuk surga itu rombongan, rombongan. Karena baik itu bareng pengajian ini jadi baik karena ada banser yang berdiri di depan belakang. Dipikir itu nggak kepingin ketawa, ya pengen ketawa. Tapi pakai masker, pakai takuan. Tuh. Pengen ketawa, nanti kalau sudah pengen kencing turun, yang lain naik gitu. Kadang yang ngentut juga itu yainya denger orang dekat bisa semua terkait. Saya disebut kiai karena ada yang ngaji. Kiai disebut hebat ketika santrinya gaplek-gaplek bisa menjadi baik. Nggak bisa berdiri sendiri. Itulah makanya anakku hebat kata bapaknya. Ya kalau aku nggak urun perut ya nggak jadi anak hebat. Itu ribut berdua. Lo kamu kan cuma 10 menit investasinya, aku 9 bulan. Ya walaupun 10 menit namanya juga nanam. Masa nanam di dalam sawah terus ini nggak mungkin. Itu nggak selesai kalau ribut di situ. Nggak ada habisnya. Tukang terbangan, sholawatan, perasaannya sudah paling baik. Padahal tukang terbang membutuhkan apa? Tukang pelihara kambing karena kulitnya kulit kambing. Makanya kalau kamu mau terbangan terus ada orang cari makan kambing, jangan kamu tabrak. Nah itu kan. Loh, tukang kulit kambing juga masih butuh tukang paku yang bikin paku pines, dan itu orang Cina. Ngaji disunting pakai Sony dari Jepang, pakai Samsung dari Korea. Udah ada, makanya jangan merasa orang itu paling baik. Bahkan kamu disebut cantik karena ada yang jelek, maka berterima kasihlah sama yang jelek.
Nah, yang disebut mancung karena ada yang oh ini masih dikeliru deh. Jadi manusia itu di zaman umat Nabi ini segalanya bareng-bareng juga. Makanya yang terbaik dari yang bareng-bareng adalah yang akhlaknya paling baik, yang manfaatnya paling banyak, yang akhlaknya paling baik. Ini ketemu semua.